Dan beliau speak up itu setelah Ujang DM. Berarti gara-gara Ujang ya? Nggak begitu, nggak bisa kita tuntut dia itu untuk sempurna, nggak bisa. Khususnya buat emak-emak ya, emak-emak itu luar biasa Mama. ya. Bahkan nongkrong di di kolom komentar itu jadi apa ya? Tempat Jadi gibah. bahan untuk mereka ngobrol Iya, gitu tempat ya. gibah itu. Ya itu luar biasa sih. Hai Palop, selamat datang kembali di channel Ujang Halu di reaction video vlog dan musik. Ujang baru nyapa ya Palop-palop semua. Biasalah nyari subscriber kan dengan reaction artis-artis lain dulu gitu kan biar cepet 100. Ini kayak siput banget ya. Udah nonton video yang diupload sama Om Rais di akun channelnya Pare Prayoga Daily Activity. Di situ ada klarifikasi atau Om Rais itu speak up ya, speak up. Dan beliau speak up itu setelah Ujang DM. Berarti gara-gara Ujang ya. Sebenarnya Om Rais ini sedari dulu itu memang sudah pengen speak up ya mengenai hal ini. Dan ditambah Ujang DM, akhirnya Om Rais speak up juga gitu ya. Mungkin sebelumnya Om Rais sempat dipikir-pikir dulu, speak up enggak ya gitu. Dan setelah Ujang DM mengenai perihal ini, akhirnya Om Rais makin bulat untuk speak up karena sudah sering sekali banyak komentar-komentar dari para palop yang ya seperti itu, yang seperti yang dijelaskan Om Rais ya, banyak yang apa komentarnya itu seolah menuntut Pare Prayoga untuk sempurna gitu ya, sedangkan kita tahu kan Pare itu masih anak-anak gitu ya, harus banyak dimaklum gitu kan. Dia tuh perjalanannya tuh masih panjang, jangan kita terlalu menuntut dia untuk dewasa gitu ya. Beri dia ruang untuk menikmati prosesnya seperti itu guys ya. Jadi nih ya, kalau kalian nggak percaya nih ada nih bukti DM-an kita gitu ya. Jadi di situ Ujang waktu itu menyampaikan kepada Om Rais keluhan-keluhan para palop ya. Sebenarnya jujur saja kalau Ujang boleh jujur ya, banyak sekali palop yang DM sama Ujang untuk meminta Ujang menyampaikan keluh kesah mereka kepada Om Rais. Nah, di situ Ujang sampaikan gitu, bahwa ada beberapa palop juga yang merasa tersinggung ya dengan kata-kata Farel gitu kan. Tapi kan Ujang juga sama ya, tidak punya kuasa gitu. Ujang ini siapa? Ujang hanya sebatas fans, sama seperti para palop juga gitu kan. Cuman Ujang menjembatani antara Om Rais dan para fansnya Pare Prayoga gitu. Makanya di situ Ujang bicara sama Om Rais gitu mengenai keluhan-keluhan dari palop. Nah, ini tuh ya, mohon maaf sama Ujang diburem. Tapi isinya kurang lebih seperti video Om Rais, kata-katanya seperti itu ya. Di situ kita panjang lebar dan ya Om Rais menjelaskan dengan sedetail-detailnya gitu. Jadi sudahlah sekarang palop-palop tuh percayakan semuanya kepada Om Rais yang lebih tahu dari kita gitu. Dan Om Rais tuh lebih paham dengan Farel ketimbang kita, dan dia tahu apa yang terbaik untuk Farel gitu, seperti itu. Nah, jadi di kesempatan kali ini Ujang akan kembali mengajak kalian nonton karena di sini banyak sekali poin-poin yang pentingnya gitu. Kita tidak perlu apa ya mengingat apa yang dikatakan Om Rais sepenuhnya di sini, tapi kita ingat poin-poin pentingnya gitu ya. Jadi sambil play videonya mungkin Ujang sambil makan kali ya, belum makan soalnya belum makan siang. Aduh, jadi malu. Oke, mari kita mulai. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Om Rais. Pare Prayoga Daily Activity. Sebenarnya kan dari nama channelnya yaitu Pare Prayoga Daily Activity, harusnya kan aktivitas Pare Prayoga. Tapi berhubung Pare Prayoganya lagi pulang kampung dan akun YouTube-nya Pare Prayoga Daily Activity itu saya yang kelola, jadi saya tetap akan isi biar akun YouTube-nya nggak kosong gitu ya. Tapi saya juga punya beberapa stok videonya Farel yang selama sama saya yang belum saya upload. Nanti satu-satu saya upload nanti. Jadi saya sebenarnya mau ngebahas soal beberapa komentar yang sering muncul ya dari emak-emaknya Valov, dari anak-anak juga. Jadi sekarang saya ingin ngejawab satu persatu.
Tapi kalau saya jawab semua nggak mungkin ya. Ini berhubung saya lagi di bandara, lagi nunggu pesawat untuk penerbangan ke Aceh, dan saya sekarang berada di perpustakaannya Bandara Soekarno-Hatta. Ya, jadi sambil menunggu pesawat, saya mencoba untuk menjawab sedikit pertanyaan-pertanyaan dari Valof lah ya. Bagaimana sosok seorang Farel yang sudah hampir 8 bulan ya saya ikut bersama Farel ya. Ya sebenarnya tadinya itu saya juga ketemu Farel itu di bulan Oktober 2002 di Sarinah waktu itu. Mungkin kalau Valof mungkin tahu ya. Kalau Valof yang sering mengikuti dari awal pasti tahu. Pada saat itu saya ketemu Farel itu sama anak saya, Fania sama Kanaya. Juga pada saat itu juga ada ibu saya dan adik saya juga. Nah, terus saya bergabung sama Farel dan sering ikut Farel itu bulan Februari 2023 ya. Februari itu pas saya pulang dari syuting dari Turki. Selesai saya syuting film dari Turki Januari, pulang ketemu Farel itu bulan Februari ya, waktu di sebenarnya ketemu Farel itu udah beberapa kali. Terus yang ketemu di Ancol itu waktu kita main ke Dufan, di situ juga pertama kali saya ketemu sama Gus Zidni. Ya, jadi saya langsung to the point aja untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari Valof yang sering muncul ya di kolom komentar. Kadang gini ya, kembali lagi ketika Farel itu sering banget dikomentari, Farel nggak boleh begini, Farel nggak boleh begitu ya, itu sering banget. Saya tahu pada intinya semua Valof itu pingin yang terbaik buat Farel, pingin Farel itu nggak ada kesalahan ya. Tapi kembali lagi ya, saya ingatkan kembali lagi, Farel itu juga masih anak kecil yang masih nggak bisa kita tuntut dia itu untuk sempurna, nggak bisa. Kadang pernah itu ya, waktu kemarin kita main di Ancol, dia ngomong begini di videonya, ini si Lici nggak berani naik, si Lici nggak berani naik ya. Itu dikomentari luar biasa saya lihat. Kok Farel ngomong Lici untuk Om Rais, kok Farel gini itu panjang. Sebenarnya maksud dia itu si penakut gitu loh. Maksud dia si Lici itu si penakut yang nggak berani naik gitu, maksudnya Farel gitu. Sehingga di komentarinya itu, kenapa Farel ngomong begitu, kenapa Farel nggak diajarin gitu. Sebenarnya kan nggak mungkin kita menuntut dia itu untuk menjadi orang dewasa yang sempurna. Sementara kita yang dewasa aja kadang-kadang nggak begitu menguasai kosakatanya begitu loh. Kadang hilap. Yang maksud dia itu si penakut yang nggak berani naik gitu loh. Tapi di kolom komentarnya pada saat di post sama Delvia itu kayak, kok Farel ngomong gitu sama Om Rais, kok Farel begini, kok Farel begitu. Tapi saya beruntungnya Farel ini adalah jarang sekali baca kolom komentar ya. Karena dia tipikal anaknya itu takut salah. Tapi kalau misalnya dia dikomentari, ditegur gitu, saya takutnya itu dia berubah gitu loh. Dia nggak jadi takut untuk ngomong, takut untuk bertindak. Jadi kita tahu ketika dia salahnya di mana, kita tahu, tapi tetap kita ingatkan gitu loh. Farel, kamu nggak boleh begini. Farel, kita ingatkan. Tapi untuk hal-hal spontan yang terjadi, misalnya dia lagi live, kita lagi live, dia ngomong kalau nggak nonton ya sudah gitu. Itu sebenarnya maksud dia ya, kalau misalnya kalau nggak nonton ya nggak apa-apa gitu loh. Ya, pada saat dia live ya nggak nonton nggak apa-apa, istirahat aja nggak apa-apa gitu. Mungkin bahasa dia sehingga kadang-kadang ya mungkin emak-emak Valof tersinggung dengan kata-kata dia seperti itu. Seharusnya jangan. Nah, kita ingatkan kembali bahwa Farel ini adalah anak kecil yang masih butuh bimbingan gitu. Karena saya sendiri sebagai orang yang selalu ikut sama dia itu harus menjaga mood dia, karena dia di saat dia perform, kalau mood dia nggak bagus ya performnya nanti nggak maksimal gitu loh. Jadi kita benar-benar harus menjaga moodnya Farel. Tapi beruntungnya kita siapapun yang ikut Farel sebenarnya nggak bosan, karena anaknya itu tipikalnya selalu menghibur. Dia itu bangun tidur aja udah joget-joget,
udah menghibur anaknya gitu. Itu yang saya alami selama ikut sama Farel gitu. Jarang sekali dia baca komen. Tapi ketika kita baca komen, kita sampaikan kok apa yang kesalahan dari dia kita sampaikan. Tapi nggak langsung gitu loh. Harus pelan-pelan karena dia anak-anak gitu loh. Jadi saya berharap untuk follow, apalagi untuk emak-emak yang sangat sayang sama Farel. Saya tahu semuanya pingin Farel menjadi lebih baik ya, tapi ya sama-sama lah, maksudnya pelan-pelan lah kita mengingatkan dia gitu. Kadang-kadang nggak semua hal itu saya posting di sosial media. Ketika dia sholat, ketika dia belajar ngaji, itu nggak semuanya saya posting di sosial media, karena tipikal Farel ini dia itu takut banget salah gitu loh. Dulu dia takut untuk ngomong karena dia takut salah gitu. Yang bagus dari dia itu ketika saya ngajarin dia ngaji, itu dia selalu nanya, ini bacaannya gimana? Ini bacaannya gimana? Itu jadi dia takut banget salah gitu anaknya. Tapi ketika saya ngajarin doa-doa, itu dia cepat kok. Anaknya cepat tangkap. Tapi ya kembali lagi, saya berharap untuk emak-emak Falov ya, terutama ya, yang sangat mengidolakan Farel, yang sangat sayang sama Farel, jangan cepat tersinggung ya. Maksudnya jangan cepat tersinggung, biar Farel itu tetap menjadi diri dia sendiri. Jangan sampai ketika saya sampaikan atau dia baca hal-hal yang selalu menuntut dia untuk harus begini, harus sempurna, nggak mungkin gitu loh. Biar aja pelan-pelan dia kita ingatkan, kita bimbing sama-sama gitu loh, biar pelan-pelan gitu. Jadi intinya saya tahu semuanya itu yang terbaik buatnya Farel. Jadi untuk channel ini mungkin sebenarnya channel ini itu channel saya udah saya buat dari 2008, dari Farel sebelum lahir sebenarnya. Itu mungkin kalau dibuka dari channelnya ada. Cuman kalau kita suruh Farel untuk ngonten sendiri, diri dia sendiri, itu nggak mungkin. Karena dia ketika dia pulang ke rumah, ke Banyuwangi, itu otomatis dia pasti sekolah, belajar, dan bermain. Ya nggak apa-apa. Jadi ketika karena akun ini ada di tangan saya, mungkin saya akan mengisi akun ini dengan aktivitas apapun gitu loh, untuk biar akunnya nggak sepi gitu, tetap hidup, tetap aktif gitu, sampai kita bertemu Farel lagi. Jadi mungkin sekali lagi saya minta maaf kalau misalnya ada kata-kata Farel yang membuat Falov tersinggung, atau ada kata-kata saya yang membuat Falov tersinggung, ya kita minta maaf gitu. Intinya setiap hari adalah pembelajaran ya. Setiap hari kemanapun dia pergi, itu adalah menjadi pembelajaran bukan buat dia aja, buat saya juga, buat kita semua. Karena walau bagaimanapun pengalaman itu adalah suatu hal yang gimana ya, yang sangat berharga ya. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak dia berkunjung ke setiap daerah, itu menjadi pengalaman yang sangat berharga buat dia. Jadi ketika saya atau siapapun yang, jadi untuk jadwal Farel di bulan September sebenarnya dia untuk tanggal 2 itu ada jadwal RTKR di Madiun. Tapi dia ngomongnya begini ke saya, kalau bisa Om Rais, kita nggak ambil dulu jobnya, biar saya bisa istirahat dulu. Setelah 1 bulan full kemarin kita kerja, kita ngejob, saya pengen istirahat dulu Om, biar saya tetap bisa bermain di rumah, terus bisa sekolah tatap muka di sekolah saya gitu. Ya, bagi saya nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa, karena Farel itu kan, kembali lagi, Farel itu anak kecil yang dia itu nggak bisa dipaksa gitu, nggak bisa dipaksa. Kalau dia nggak mau ngejob dulu ya nggak apa-apa gitu loh, biar aja dia mungkin pengen istirahat, pengen bermain,
ya nggak apa-apa, jadi ngalir aja gitu. Jadi mungkin satu info yang penting lagi, nanti Farel juga akan ngeluarin satu single ya, satu single. Kemungkinan single Farel itu akan tayang di YouTube-nya yang saya kelola ini, Farel Prayoga di Alia TVT. Kemungkinan singlenya itu kita luncurkan di tanggal 31 Agustus nanti. Yang mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan bisa trending ya, mudah-mudahan. Amin. Ya saya selaku pribadi juga sangat berterima kasih ya. Berterima kasih buat antusias para Valov yang luar biasa, kerjasama yang luar biasa, sehingga view pada saat Farel Prayoga duet sama Aishwan Hala itu view-nya cukup fantastis ya. Di akunnya Aishwa sudah 4,3 juta. Di akunnya yang saya kelola sekarang ini ada di sekitar 3,1 juta view gitu ya. Itu cukup fantastis ya dalam ukuran 2 minggu penayangan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Valov, khususnya buat emak-emak ya. Emak-emak itu luar biasa Mama. ya. Bahkan nongkrong di di kolom komentar itu jadi apa ya, jadi bahan untuk mereka ngobrol iya, gitu ya. Itu. Ya itu luar biasa sih menurut saya. Makanya Tapi saya senang loh Om Rais, mereka semangat saling kenal. ketika ngontenin si Farel, Jadi menginformasikan sering silaturahmi mereka. keberadaan Farel, kelakuan Farel yang sangat Random. apa ya, lucu gitu ya, menghibur ya. Saya pribadi juga senang ya sama si Farel ketika dia bertingkah polos gitu ya, polos. Jadi sebenarnya itu kalau saya tangkap si Farel itu benar-benar seniman sejati sih. Dia sangat bisa menghibur. Jadi ketika kita lagi bad mood seperti pada malam itu, kita kan nunggu dia perform itu kan sampai jam 12 malam ya. Tapi dia bisa joget-joget sampai melakukan hal-hal yang inilah, hal-hal yang membuat kita jadi nggak ngantuk gitu. Ya itu sangat luar biasa dari Farel menurut saya ya. Jadi sekali lagi mungkin saya tetap akan isi channel YouTube ini untuk biar nggak sepi gitu loh. Maksudnya biar kosong ya, nggak tiba-tiba hilang gitu. Sambil kita menunggu terus untuk ketemu Farel lagi, saya juga menyimpan beberapa konten Farel yang belum sempat saya upload, tapi sudah saya edit untuk saya tayangkan gitu ya. Jadi mungkin cukup sekian. Sebentar lagi juga saya harus berangkat ya, landing ke Aceh. Iya, hati-hati lo Om Rais di jalan ya. Terima kasih. Sehat-sehat, salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Gimana Valov? Mudah-mudahan kalian semuanya menyimak dengan baik ya apa yang barusan disampaikan oleh Om Rais. Poin-poin pentingnya tuh kita ya seperti tadi yang disampaikan oleh Om Rais, kita tidak bisa menuntut Farel Prayoga untuk sempurna gitu ya. Jangankan Farel Prayoga, kita saja yang sudah dewasa kadang hilap, kadang kita melakukan kesalahan gitu ya, namanya juga manusia gitu kan ya, tidak luput dari kesalahan. Jadi kita biarkan saja Farel mengalir gitu ya, menikmati proses di masa-masa anak-anaknya gitu ya. Dan Ujang juga ketika DM Om Rais menyampaikan keluh kesah dari para Valov yang DM Ujang untuk menyampaikan ke Om Rais, Ujang juga jujur saja merasa bersalah banget ya. Maksudnya merasa bersalahnya tuh kayak seolah kita tuh jadi kayak nggak percaya sama Om Rais gitu ya. Jadi seolah kayak Om Rais tuh gagal gitu bimbing Farel gitu. Padahal kita tuh harusnya percaya kepada Om Rais gitu. Tahu yang terbaik buat Farel, lebih tahu dari kita, itu panjang lebar loh itu Om Rais itu ya. Chatnya tuh sama Ujung panjang lebar sekali ya, kurang lebih isinya tuh chatnya seperti yang disampaikan barusan, gak beda jauh gitu ya. Jadi intinya sih bagi Valov-Valov yang mengikuti Farel Prayoga dari awal viral sampai sekarang pasti tahu Farel Prayoga seperti apa gitu kan. Termasuk Ujang juga ya. Ujang kan mengikuti Farel dari awal viral sampai sekarang. Jadi Ujang tahu dan paham ini anak tuh gitu kan. Dan Om Rais mau speak up seperti ini tuh ya sudah jauh-jauh hari udah
kepikiran dia pengen speak up karena saking banyaknya gitu komentar-komentar yang, nggak enak kayak gitu ya. Apalagi setelah, kejadian ketika tadi yang disampaikan Om Rais, Fare Prayoga teriak, apa itu, licik-licik itu, terus yang ditambah lagi kejadian ketika Fare Prayoga itu konser di, apa, RCTI itu ya. Oke Pak Lop, mungkin Ujang tutup, mudah-mudahan kita semua, paham ya dengan apa yang disampaikan oleh Om Rais gitu kan. Semoga saja Om Rais itu selalu diberi kesehatan, Fare Prayoga juga diberi kesehatan, Palop juga diberi kesehatan, Ujang juga diberi kesehatan gitu kan. Semoga dengan adanya, video speak up dari Om Rais ini, Palop semakin kompak gitu ya, semakin kuat gitu kan, untuk tetap saling menjaga gitu ya, menjaga idola kita Fare Prayoga gitu kan, seperti itu. Baiklah di pertemuan kali ini Ujang Halu pamit dulu, nanti next Ujang lanjut lagi ya. Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat terus.